Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengaruh lingkungan terhadap peserta didik yang disusun oleh saya Rivaldi selaku moderator dan Khalifatul Jadatain. Yang pertama yang akan dibacakan oleh saya. A. Pengertian lingkungan pendidikan. Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Baik manusia secara efisien dan efektif, itulah yang disebut dengan pendidikan. Dan latar tempat berlangsungnya pendidikan itu disebut lingkungan pendidikan, khususnya pada 3 lingkungan utama pendidikan, yakni keluarga, sekolah, masyarakat. Semakin penting meskipun pengaruh lingkungan keluarga masih tetap berlanjut. Menjadi manusia yang dapat melaksanakan tugas kehidupannya sebagai manusia tentu tidak bisa berlangsung begitu saja. Akan tetapi butuh stimulus atau rangsangan dari luar dirinya. Stimulus itu bisa datang dari lingkungan di mana dia berada, bisa memberikan stimulus dan pengaruh pada manusia. Inilah yang disebut istilah lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik secara fisik, sosial, dan budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Seperti diketahui, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya akan berlangsung secara alamiah dengan konsekuensi bahwa tumbuh kembang itu mungkin berlangsung lambat dan menyimpang dari tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai usaha sadar untuk mengatur dan mengendalikan lingkungan itu sedemikian rupa agar dapat diperoleh peluang pencapaian tujuan secara optimal dan dalam waktu dengan daya atau dana yang seminimal mungkin. Dengan demikian diharapkan mutu sumber daya manusia makin lama makin meningkat. Pengertian lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena timbulnya kemanusiaan, hingga kini kehidupan keluarga selalu mempengaruhi perkembangan anak, baik fisik maupun akhlak serta kepribadian anak. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal yang pertama dan utama yang dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak dan berkembang dengan baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan seseorang atau pendidikan individual atau pendidikan sosial. Keluarga itu tempat pendidikan yang sempurna sifatnya dan wujudnya untuk melangsungkan pendidikan ke arah pembentukan pribadi yang utuh, tidak saja bagi kanak-kanak tapi juga bagi remaja. Peran orang tua dalam keluarga sebagai penuntun, sebagai pengajar, dan sebagai pemberi contoh. Oke, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Kak Khalifatul. Kepada Kak Khalifatul dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Rivaldi. B. Tugas dan tanggung jawab lingkungan keluarga. Tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga terhadap pendidikan anak-anaknya lebih bersifat pembentukan waktu dan budi pekerti, latihan keterampilan dan pendidikan sosial, seperti tolong-menolong bersama-sama, menjaga kebersihan rumah, menjaga kesehatan dan ketentraman rumah tangga, dan sejenisnya. A. Lingkungan sekolah. Pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat, mulai
dari teman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Sekolah merupakan saran yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan, seperti telah dikemukakan bahwa karena kemajuan zaman sekarang, keluarga tidak mungkin lagi memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk ke dalam proses pembangunan masyarakat itu. A. Pengertian lingkungan masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menepati suatu daerah diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuan, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu 1. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan. 2. Lembaga-lembaga masyarakat dan kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. 3. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar bagi yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. B. Fungsi dan peran lingkungan masyarakat. Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kepribadian anak. Faktor eksternal terdiri dari dua macam, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, sedangkan lingkungan non-sosial yaitu sarana dan prasarana. Pengaruh lingkungan terhadap kepribadian tidak hanya dari lingkungan sosial tetapi dari lingkungan non-sosial, yang membuat mental anak didik terarah dari pengaruh lingkungan non-sosial dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi dampak negatif terhadap kepribadian yang bersumber dari keluarga, karena anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.